Hai teman-teman semuanya, aku Nana Darmawan, aku mahasiswa BINUS University. Sekarang aku kira-kira udah semester 8. Aku majoring International Marketing. Dan selama 1 tahun kemarin, aku menjalankan enrichment 3+1 aku dengan ngambil track entrepreneurship. Nah, aku sendiri ini adalah founder plus owner, CEO, apapun yang bisa kalian bilang, dari Lashtif Beauty Studio. Jadi itu technically kayak beauty studio yang provide service kayak lash extension, nail art, dan lain-lain. Nah, aku ini udah berjalan sekitar sekarang ini 3 tahun. Jadi pertama kali aku masuk ke track entrepreneur itu kira-kira aku udah 1,5 tahun lah gitu untuk ngejalanin bisnis ini. Dan awalnya aku mengambil entrepreneur itu karena pasti kalian juga galau kan mau ngambil magang atau entrepreneur. Nah, aku tadi juga mikir mau magang, cuman aku kepengen ngembangin bisnis aku. Jadi aku ambil track entrepreneur. Dan sebenarnya selama 1,5 tahun aku berada di bisnis ini, aku kira aku udah menjalani bisnis ini dengan baik gitu. Ternyata pas baru hari pertama aku masuk track entrepreneur, aku merasa banyak banget yang aku ketinggalan, banyak banget yang harusnya nggak seperti ini aku bikinnya gitu. Dan lumayan banyak tamparan buat aku sih, kayak aku merasa aku udah hebat di dalam bisnis, ternyata sama sekali nol. Bener-bener aku banyak belajar. Dan aku dulu udah sama bimbing aku kan Bu Indri bener-bener ngajarin aku banyak banget hal. Kayak aku dipaksa dan aku akhirnya mau nggak mau harus mau kan. Aku terpaksa harus kayak istilahnya kayak ngulang bisnis dari nol lagi gitu, dari aku belum pernah bikin. Jadi aku bener-bener mulai lagi dari market research. Aku market research ke beberapa orang, aku cari tahu apa sih sebenarnya yang mereka butuhin, apa yang sebenarnya mereka sukain, apa yang sebenarnya kalau mereka cari salon extension tuh apa sih sebenarnya yang mereka suka dan gak suka gitu. Jadi aku cari tahu semuanya, aku interview satu-satu, kira-kira bener-bener kayak berapa sih price range yang kamu cari itu, berapa sih seperti apa sih kualitas yang kamu mau, service seperti apa sih, lokasinya gimana sih yang kamu cari dari extension tuh, yang paling penting lokasi kah atau kualitas kah atau dari owner seramah apakah gitu. Bener-bener aku cari semuanya satu persatu dan akhirnya aku menemukan jawaban-jawaban yang bener-bener membuat aku juga terkejut. Kayak misalkan nih, selama ini kan tempat lash extension pada normalnya itu buka dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu seperti pada umumnya. Ternyata kebanyakan pebisnis itu nggak tahu kalau ternyata customer kita itu kebanyakan kerja dari jam 9 sampai jam 5, dan kebanyakan orang itu menyempatkan waktunya untuk treatment itu cenderung dari pulang kantor ke malam. Nah, dari situlah aku belajar kalau misalkan kalau open slot itu kebagusnya malam aja, karena memang malam lebih rame. Malah kalau misalkan kayak karyawan aku minta datang pagi, mereka cuma ya udah gaji buta, bengong-bengong aja, nggak ngerjain apa-apa gitu. Dan itu kan menurut kita pasti lost opportunity kan. Jadi menurut aku Andre itu banyak banget sih ngajarin aku gitu. Dan aku juga dipaksa untuk interview ke kompetitor aku. Ya siapa sih yang bakal mikir kalau kita bisa interview kompetitor kita kan. Dan aku terpaksa harus ke interview. Dan akhirnya aku mendapatkan banyak banget insight-insight baru sih. Kayak ternyata pengalaman-pengalaman orang tuh beda-beda. Kayak apa yang terjadi di studio aku dan di studio orang itu beda. Pengalaman kayak customer yang aku dapat sama customer yang dia dapat tuh beda gitu. Jadi bener-bener enak sih. Jadi terbuka, sesama customer terbuka, sesama kompetitor terbuka. Dan aku juga dipaksa untuk interview ke supplier aku, dan ternyata akhirnya aku ngerasa banyak banget sih yang merubah kehidupan aku. Kayak dulu aku punya supplier beberapa gitu, tapi aku nggak pernah nanya misalkan aku nggak pernah interview kayak hal-hal kecil kayak kapan sih kalian bakal ready stock lagi, kayak kalau misalkan stok kalian habis berapa lama sih aku harus nunggu, kayak high demand kalian tuh kapan aja sih, terus kayak kalian tuh sering banget habis stok tuh kapan sih gitu. Kayak hal-hal kayak gitu meskipun kecil tapi tuh itu berpengaruh banget ketika aku sekarang udah ya lumayan, bisa aku bilang lumayan besar gitu. Karena misalkan nih kayak high demand banget, high season banget kayak lebaran, aku sekarang pun udah lumayan kelimpungan untuk nyari supplier mana sih yang masih nyetok barang-barang yang biasa aku stok. Karena ternyata seiring berjalannya waktu, semakin besar berjalannya bisnis, ternyata hal-hal kecil kayak gitu tuh nggak boleh kita skip loh gitu. Jadi menurut aku benar-benar sih
track entree ini dan dosen-dosen pembimbingnya benar-benar pengen ngajarin kita seenggaknya dari nol lagi, biar kita tuh nggak tersesat di jalan, biar kita itu nggak tiba-tiba jenuh dan berhenti, biar kita tuh nggak bertanya-tanya kenapa sih kok bisnis kita nggak jalan, kenapa sih bisnis kita nggak seperti bisnis-bisnis orang lain gitu, kenapa kompetitor bisa maju banget, kenapa kita enggak. Jadi kita tuh diajarin step by step gimana sih cara kita bisa sukses gitu. Ya sebenarnya sih intinya kemauan kita untuk belajar atau cenderung kita malah mengeluh terus. Karena awal-awal seperti aku bilang, aku gede kepala, aku merasa kayaknya gue udah sukses, maksudnya gue udah bener-bener aja gitu di entre ini. Dan ternyata ketika aku merendahkan hati, ketika aku mau belajar, ketika aku kayak mau terpaksa gitu, aku merasa banyak banget sih yang aku pelajarin di sini gitu. Seperti itu sih. Kalau misalkan aku ngeliat ke belakang, aku tarik ke belakang dan aku melihat diri aku 1 tahun yang lalu, kalau aku nggak mau belajar, kalau aku masih tetap batu gitu ngelawan Bu Indri terus. Karena jujur dulu aku ngelawan banget Bu Indri terus-terusan. Kayak aku ngerasa, Bu saya nggak bisa kayak gini, Bu saya nggak bisa interview kompetitor aku, gimana caranya bisa interview coba. Mereka tahu kok om relatif, mereka malah merasa aku mau ngebocor aku mau ngelihat isi dapur mereka gitu loh. Ya karena aku dipush sama Bu Indri untuk ngelakuin hal-hal kecil kayak gini, sekarang aku bisa ngelihat industri aku lebih ke 360 derajat sih, nggak cuma dari pandangan aku, tapi dari pandangan supplier, pandangan kompetitor, pandangan market aku, orang-orang yang baru terjun ke market ini juga gitu loh. Jadi sebenarnya entre itu memberikan kita banyak banget pelajaran sih gitu. Jadi buat kalian yang lagi mau masuk track entrepreneur, aku doain kalian sukses terus, jangan patah semangat, karena memang untuk membangun bisnis itu butuh mental yang super gila banget, jujur gila banget sih. Jadi kalau kalian bisa survive di sini, aku yakin kalian bisa survive terus ke depannya.